Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang bias. Bias itu apa? Bias itu sebenarnya apa? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara menambah atau mengurangi bias? Cara merubah komponen asli. Simak pada video berikut ini. Oke. Ya, hari ini kita mau membahas bias, masih bersama Rido ya, yang kemarin juga membahas tentang proteksi DCO. Nah, kali ini saya mau mengajukan 4 pertanyaan dari bias. Yang pertama, itu banyak pertanyaan akhir-akhir ini, banyak orang yang menanyakan bias pada power ampli. Sebenarnya apa itu bias? Boleh Mas Rido jelaskan? Bias itu sebenarnya adalah tegangan semu yang ada pada basis transistornya ya, yang mempengaruhi kekuatan keluaran outputnya dari sebuah transistor driver power amplifier. Kurang lebih seperti itulah. Jadi itu ya tadi sebenarnya apa itu bias. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, saya mau nanyakan lagi, sebenarnya gimana sih cara kerja bias itu? Ya, misalnya ya, jika kolektor transistor final disuplai 100 volt DC dan basis diberi tegangan bias 1 volt, maka emitor akan mengeluarkan arus sebesar kurang lebih 25 volt AC. Dan jika tegangan bias pada basisnya dinaikkan menjadi 2 volt biasnya, dan kolektornya masih sama disuplai 100 volt, maka outputnya pada emitor akan naik juga sekitar 50 volt. Jadi kurang lebih jika kolektornya disuplai sama tegangannya 100 volt, tergantung biasnya dikasih berapa. Kalau 1 volt keluarnya kurang lebih 25. Jika dikasih 2 volt, dia akan naik sekitar 50% jadi 50 volt. Untuk yang pertanyaan kedua tadi udah jelasin ya bagaimana cara kerja bias. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, saya menanyakan lagi, bagaimana sih cara menambah atau mengurangi bias? Boleh jelaskan? Ya, ini kita ngambil contoh driver OCL 150 ya. Ini kan ada 3 dioda yang dipasang secara seri ini. Rangkaiannya di bawah ini secara seri. Jika dioda ini ditambah satu biji secara seri, maka biasanya juga akan meningkat secara signifikan. Begitu juga sebaliknya, kalau dikurangi maka biasanya juga akan berkurang. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga kalau seumpamanya voltasenya dinaikkan tanpa kita merubah komponen pun, bias juga akan ikut naik dengan secara sendirinya. Jadi itu ya tadi penjelasan dari pertanyaan saya, cara menambah atau mengurangi bias. Nah, untuk yang keempat, cara merubah hamparan asli agar bisa mengeset tegangan biasnya itu gimana? Tolong dijelaskan. Ya, kita ambil OCL lagi ya, contohnya yang paling mudah, yang paling banyak digunakan, driver OCL 150, driver sejuta umat. Kita bisa, ini kan ada resistor 100 ohm yang diparalel dengan salah satu dioda. Ini bisa diganti dengan VR sekitar 1K trimpot agar kita lebih mudah ngesetnya. Kurang lebih kayak ini, dipasang paralel. Bisa juga dari resistor 1K ohm, 1K ini bisa juga dirubah menjadi trimpot bias. Untuk mengeset biasnya ganti dengan VR bias trimpot ukuran kurang lebih 1K atau 500K juga bisa. Lalu kaki tengah trimpotnya disambung ke kaki paling kiri VR.
dan bisa juga kaki kiri VR nya diseri dengan resistor ukuran 470 ohm. Kalau untuk driver Safari model seperti ini, kita ambil yang resistor ukuran 4K7 ohm, jalur antara basis TR fast ke TR kecil input ini, TR input osilasi. Ini bisa dirubah menjadi PR trempot sekitar 10K. Bisa juga dari setting DCO nya. Ini ada dioda Zener, ada resistor 2 biji 10K, 2 biji secara seri ini. Jika resistor DCO ini dirubah nilainya, maka biasanya juga akan berubah. Bisa diseri dengan VR trempot ukuran kurang lebih ya 10K sampai 50K bisa, atau jika malas merubahnya dengan VR, bisa juga diganti resistor dengan ukuran yang lebih besar ini. Resistor 10K setelah dioda Zener ini, Zener 24 volt ini bisa diganti dengan 15K, bisa 22K, bisa 3K, bisa 40K, sambil diukur aja mana yang paling tepat. Maka semakin besar resistor ini ukuran hambatannya, maka DCO akan turun semakin banyak. Jika DCO mendekati 0,00 volt DC, mikro DC, maka bias secara otomatis akan imbang. Kurang lebih seperti itulah. Itu tadi penjelasan dari 4 pertanyaan saya yang saya ajukan ke Mas Ridho-nya. Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Senang bisa membantu kawan-kawan sehobi dan satu pekerjaan lah tentunya. Ya itu ya tadi ya. Jadi kalau masih pun kurang jelas, mungkin next video akan dibuat lagi konten seperti ini. Ini baru part 1, part 2 nya nanti nunggulah setelah ini jadi. Intinya kalau kurang jelas dari pemaparan pertanyaan saya tadi, boleh kalian komen di bawah video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian klik tombol like-nya. Dan kalian kalau ingin dapat pembaruan baru, pemberitahuan baru, boleh klik subscribe dan tombol loncengnya. Mari dukung channel ini sebaik mungkin, karena dengan subscribe Anda, kami akan mulai berkarya terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.